tentang sholat rawatib ghairu muakkad dan sholat safar serta sholat qudum namanya. Kata Tuan Musannif, saudara, wa yustahabbu ziyadatu rak'ataini qabla dhuhri wa qabla al-jum'ati wa ba'dahu wa ba'daha. Salat zuhur sunat qabliyahnya jangan 2 rakaat, ditambah lagi 2 lagi. Jadi qabliyah zuhur itu jumlahnya 4. Sama halnya salat qabliyah Jumat, sunatnya jangan 2, tapilah 4 rakaat. Demikian pula setelah salat zuhur jangan 2 rakaat, tapi sunat ditambah 2 lagi. Begitu pula ba'diyah Jumat, singkatnya sebelum zuhur itu 4 jumlahnya, 4 rakaat, dan setelah zuhur 4 rakaat. Cuman yang 2 namanya muakkad dan yang 2 namanya ghairu muakkad. Dari mana ini kudu 4 begitu? Karena Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan di dalam Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari meriwayatkan hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Kata Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ninggalin sebelum salat zuhur, selalu ngerjainnya 4 rakaat, 4, dan salat 2 rakaat sebelum salat subuh sunnah fajar. Jadi Nabi itu qabliyah zuhurnya selalu 4. Kata Siti Aisyah, enggak pernah 2, Nabi 4, enggak pernah 2 rakaat. Kalau kita alhamdulillah enggak pernah 2, emang enggak ngerjain begitu, gitu enggak ngerjain, gitu enggak ngerjain. Kalau Nabi 4, enggak pernah kurang dari 4, enggak pernah, selalu 4. Qabliyah Jumat di kita enggak umum 4, meski qabliyah Jumat itu 4. Ketika Kiai ditanya, Kiai qabliyah Jumat itu 4, betul kata Kiai, emang dalilnya begitu, ngapa pada 2? Dijawab, 2 aja diributin, 2 aja ada yang ngeributin, apalagi 4. Begitu. Ibnu Mas'ud itu, karena Ibnu Mas'ud yusalli qabla al-jumu'ah arba'an wa ba'daha arba'an. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, sahabat Rasulullah, orang ke-6 masuk Islam. Ibnu Mas'ud qabliyah Jumat 4, ba'diyah Jumat 4. Kalau saudara mau kerjakan begitu, kalau saudara nanti rada bingung, barangkali begitu, udah 4-nya sekaligus saja qabliyah Jumat tuh. Jadi diri ya duduk begitu udah. Jadi enak, jadi
enggak kepotong salam nanti khutbah, jadi langsung 4. Enggak apa-apa anda ya salam khutbah khatib naik, karena kita udah dari tadi gitu. Kalau mau 4 qabliyah, karena Nabi begitu 4. Bahkan di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim riwayatkan hadis dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Syaqiq. Kata beliau, sa'altu ummal mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'i. Kata Sayyidina Abdullah bin Syaqiq, aku pernah nanya kepada istrinya Rasulullah, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tentang solatnya Rasulullah, yakni solat sunnahnya bagaimana. Maka kata Siti Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an. Rasulullah itu selalu di rumah saya salat qabliyah zuhur. Emang Nabi di rumah qabliyahnya di rumah 4 udah 4 summa yakhruju, kemudian keluar Nabi, udah qabliyah zuhur 4 di rumah, jalan emang dekat setembok doang. Fayusalli bin nas, maka Nabi ngimamin orang-orang. 4. Bahkan Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan hadis tentang fadilah qabliyah zuhur 4 dan ba'diyah zuhur 4. Kata Ummu Habibah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla dhuhri arba'in wa ba'daha arba'in harramahullahu 'alan nar. Kata Nabi, siapa orang salat qabliyah zuhur 4 rakaat, enggak, kemudian salat ba'diyah zuhurnya 4 juga, maka orang itu Allah haramin masuk neraka. Kalau dia meninggal hari itu nggak bakalan masuk neraka. Yang qabliyah zuhurnya 4, ba'diyahnya 4. Itu begitu 4. Saking pentingnya ini 4. Jangan enggak begitu. Jadi singkatnya, qabliyah zuhur 4 totalnya, 2 rakaat kategorinya sunnah muakkad, 2 rakaat kategorinya sunnah ghairu muakkad. Begitu pula ba'diyah zuhur juga 4, 2 rakaat kategorinya sunnah muakkad dan 2 rakaat kategorinya sunnah ghairu muakkad. Bila ghairu muakkad ini yang 12 istiqomah dia kerjakan, di antara fadilahnya Allah bangunin istana megah di surganya. Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi-nya dengan hadis yang sahih, kata Ummu Habibah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi yaumin wa lailatin isnatai asyarata ra'atan bunya lahu baitun fil jannah.
Kata Nabi, siapa orang ngerjain sholat 12 rakaat siang dan malamnya 12, maka Allah bangunkan istana megah di surga. Biar kata di dunianya dia ngontrak, tapi dia bakal punya istana megah di surga. Mana 12 rakaat itu? 4 rakaat sebelum sholat duhur. Begitu. 2 rakaat sesudah duhur. Jadi 2 atau 4 intinya. 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini penting, sholat ini. Namanya disebut ghairu muakkad. Kemudian wa arba'in qablal asri, sunat mengerjakan sholat qabliyah asarnya 4 rakaat, jangan 2, 4 rakaat. Kalau kita ngerjain qabliyah asarnya 4, maka kita mendapatkan doa istimewa daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi-nya meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat besar bagi siapapun yang qabliyah asarnya 4 rakaat. 4 rakaat. Jadi orang yang ngerjain qabliyah asarnya 4, dia dapetin doa istimewa dari Nabi. Dia dapetin rahmat dari Allah, yang dengan rahmat itu problem dia dibereskan, yang dengan rahmat itu urusan dia dimudahkan, yang dengan rahmat itu penyakit dia disembuhkan, yang dengan rahmat itu usaha dia dilancarkan, yang dengan rahmat itu rezeki dia diluaskan, yang dengan rahmat itu derajat dia ditinggikan. Begitu seterusnya. Orang yang qabliyah asarnya 4 dapat doa istimewa daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 rakaat qabliyah asar ini berapa salam? Boleh saja 1 salam, diri duduk. Tapi yang paling afdal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Imam Tirmidzi di dalam sunannya meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 rakaat yafsilu bainahunna bitaslim. Rasulullah salat sebelum salat asar 4 rakaat, dipisah per 2 rakaat dengan salam. Nabi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Andai langsung 4 enggak apa-apa, hanya afdalan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lebih afdal.
2 rakaat salam. Kenapa takbiratul ihramnya 2 kali, doa iftitahnya 2 kali, begitu. Kemudian itu salamnya jadinya 4 karena per salat 2 salam, 4. Jadi banyak kan. Tapi andai sekaligus 4 boleh, tidak salah. Cuman ganjaran yang lebih besar 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu yang paling afdal. Salat qabliyah asar, qabli asar ini kategorinya ghairu muakkad, tapi ganjarannya besar kalau kita kerjakan. 4 wa raka'ataini qabla al-maghrib, dan sunat kita sholat qabliyah maghrib 2 rakaat. Jangan habis azan maghrib qomat sholat, enggak ada qabliyahnya, jangan. Sunat qabliyah. Sayyidina Anas bin Malik menerangkan betapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau udah dengar adzan maghrib pada nyari-nyari tiang-tiang Masjid Nabawi ngerjain salat qabliyah maghrib 2 rakaat, ngerjain 2 rakaat. Bahkan Nabi menyampaikan, menyuruh kepada umatnya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Kata Nabi, ayo pada salat qabliyah maghrib, ayo pada salat qabliyah maghrib, ayo pada salat qabliyah maghrib. Sampai 3 kali Nabi ngomongnya, saking pentingnya qabliyah maghrib. Tapi kata Nabi, hanya bagi siapa yang mau saja, tidak wajib. Maka ulama menyebutnya sunnah ghairu muakkad. Jadi hadisnya qabliyah maghrib ada hadis qauli suruhan Nabi, ada hadis takriri pengakuan Nabi bagaimana para sahabat sebelum maghrib salat 2 rakaat. Nabi tak tegur, tak omelin, tidak diomelin. Itu menunjukkan dibenarkan. Bahkan dalam satu hadis Nabi pun juga mengerjakan salat qabliyah maghrib, kerjain nama Nabi, saking pentingnya qabliyah maghrib. Begitu, jangan enggak. Qabliyah maghrib ini amat sangat penting. Terakhir, salat ghairu muakkad adalah wa qabla al-isya, sebelum salat isya 2 rakaat. Jadi sunat kita sebelum salat isya kerjakan salat 2 rakaat qabliyah isya. Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan hadis daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, antara adzan dan qomat jangan kagak salat, termasuk salat qabliyah isya. Jangan enggak salat qabliyah isya, jangan ditinggal, jangan ditinggal. Singkatnya, totalnya jumlah qabliyah ba'diyah baik muakkad maupun ghairu muakkad di total 22 jumlah rawatib, dengan aturan 2 rakaat sebelum sholat subuh,
4 sebelum zuhur atau sebelum Jumat gitu, 4 sesudah zuhur atau Jumat, 4 sebelum sholat asar, 2 sebelum sholat maghrib, 2 sesudah sholat maghrib, 2 sebelum sholat isya, dan 2 sesudah sholat isya. Maka total keseluruhannya 22 rakaat, 10 rakaat muakkad dan 12 rakaat ghairu muakkad. Ini disebut salat rawatib, salat sunat pokok mengiringi daripada salat wajib. Kemudian saudara, salat sunat yang paling afdol berikutnya namanya salat safar, bukan sofar. Kalau sofar salat terbokasan, salat safar yakni salat kita mau bepergian, kita mau pergi ziarah, salat dulu. Orang kita kalau mau pergi haji aja, pergi umrah baru salat. Begitu mau pergi ziarah 3 negara, salat dulu, jangan nggak salat. Namanya salat safar. Sayyidina Mut'im bin Miqdam meriwayatkan hadis sebagaimana ditakhrijkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab musannafnya dari sahabat Nabi Mut'im bin Miqdam radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khalafa abdun ala ahlihi afdala min rak'ataini yarka'uhuma indahum hina yuridus safar. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba meninggalkan untuk keluarganya sesuatu yang lebih istimewa di mata Allah ketimbang dari sholat 2 rakaat yang ia kerjakan ketika mau bepergian. Kalau kita mau pergian, mau pergi dagang, pergi dagang, pokoknya yang bagus-bagus lah, dagang, begitu, pergi mau ziarah, begitu, sholat 2 rakaat di rumah. Bagaimana kalau pergi mancing gitu, mancing, ya mancing juga bagus kali ya, oh enggak, begitu, gitu, sholat 2 rakaat, sholat, oh iya, begitu mau bepergian, pokoknya kalau kita bepergian mulia, mau dagang kita, mau pergi haji, mau pergi umrah, pergi ziarah. Kemarin habis dari Kalimantan Selatan, kita bilang salat dulu, begitu, jangan enggak. Emang ya ajaran nabinya begitu. Kalau kita enggak amalin, siapa yang mau ngamalin ajaran Rasulullah kalau bukan kita umatnya? Jadi 2 rakaat sebelum kita keluar rumah. Ngerjainnya di mana? Di sini disebut fi baiti, di rumah. Salatnya di rumah, salatnya. Tapi ingat, kalau perginya ini salat safar ini haram kalau sesudah salat asar sebelum maghrib, kalau sesudah salat subuh sebelum waktu duha. Sehingga kalau kita mau perginya asar, salat safar dulu, baru salat qabli asar, baru salat asar, begitu. Maunya pergi jam 4 kan udah asar, ini bagaimana? Salat safar dulu, jangan sampai mau pergi bikin dosa gitu, karena ini kategorinya sebabnya belakangan, haram ba'da salat asar, bukan ba'da asar. Kita harus bisa bedakan
antara sesudah sholat, antara masuk waktu sholat. Yang haramnya sesudah sholat asar. Jadi kalaupun udah waktu asar, kalau belum sholat asar masih boleh. Pokoknya tengah lima karena kita belum ngerjain sholat asar, nggak apa-apa. Namanya disebut sholat safar. Kalau kita bepergian tuh sholat tuh, jangan enggak. Gitu, kita harus balik sama Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong sama Allah melalui pintu kesabaran dan pintu salat. Jangan sampai kita tidak mengerjakan salat sunnah safar dua rakaat. 4 ada riwayat 4 rakaat silahkan, begitu. 2 rakaat silahkan, begitu. Minta keselamatan dan keberkahan dalam perjalanan yang dilakukan. Begitu perjalanan. Anda mau gojek, sholat dulu di rumah, baru muter dah. Begitu. Biar jangan sampai ini tangan sial mulu ngebit, kalah mulu ngebit. Kayaknya keluar rumahnya nggak sholat dulu. Sholat. Namanya sholat safar. Sunat. Bacaannya apa? Udah surat langganan. Apaan tuh? Kul ya, kulhu. Udah itu aja. Kul ya kulhu. Minta selamat. Minta selamat. Doa pendeknya Allahumma ballighni wa balligh ma ma'i. Wahfadni wahfad ma ma'i. Wasallimni sallim ma ma'i. Ya Rabb, sampaikan saya ke tempat tujuan bersama apa yang saya bawa. Duit, tas, segala macam jangan sampai tercecer. Jaga saya dan jaga apa aja yang saya bawa. Begitu. Selamatin saya dan selamatin semuanya yang bersama saya. Itu paling pendek lah doanya, biar pendek. Intinya minta selamat. Begitu, minta selamat sebelum bepergian. Begitu, walaupun safarnya qasir, perjalanannya nggak jauh, sholat dulu. Begitu, 2 rakaat, minta keselamatan, karena itu di antara hal yang diajarkan oleh agama. Jangan sampai kita tidak kerjakan. Begitu. Singkatnya, sunat sholat 2 rakaat sebelum bepergian mulia. Kalau bepergian maksiat mah jangan, mau main koprok, sholat dulu, jangan, nggak boleh. Begitu. Ini mah sholat bepergian mulia, sunat. Di sini dijelaskan wa indas safar, sunat 2 rakaat ketika mau pergi. Di mana ngerjainnya? Fi baiti, di rumah. Di rumah ngerjainnya. Nabinya nyuruhnya di rumah. Kemudian mana lagi sholat yang paling afdol? Adalah sholat qudum, sholat kedatangan dari bepergian. Kalau kita habis pulang bepergian mulia, pulang umroh, pulang haji, pulang ziarah, Allah kasih kita selamat, maka kita jangan masuk rumah dulu. Sebelum kita sholat 2 rakaat, tempatnya di masjid. Di masjid sebelum masuk ke rumah. Sesudah injak negerinya, sholat. Kalau kita mau di bandara silakanlah, mau di masjid samping rumah. Kalau samping rumah udah keburu ketemu keluarga, udah nangis aja, kagak sholat ujungnya. Begitu. Jadi di masjid ngerjainnya. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat Nabi,
meriwayatkan hadis 1440 hadis. Kata saya Jabir bin Abdullah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazat. Saya itu pernah bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Kemudian datang ke Madinah selamat. Begitu. Summa qadima Rasulullah SAW qabli. Rasulullah sudah datang duluan sebelum saya. Begitu. Akhirnya Nabi fajina ilal masjid. Kami sama Rasulullah datang ke masjid dulu. Lalu salatlah Nabi 2 rakaat. Begitu 2 rakaat. Al-ana qadimtu, kata Nabi, sekarang saya udah datang selamat. Maka kemudian Nabi salatlah 2 rakaat. Namanya disebut salat qudum. Jadi usolli sunnatal qudum minas safar rakaataini lillahi ta'ala. Wis di hatinya aja bahasa Arab puyeng mikirin, mau pemilu aja puyeng. Udah, aku niat sholat kedatangan dari bepergian 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kita baca surat langganan kuliah kul huwa. Alhamdulillah ya Rabb, selamat. Begitu. Jadi muslim itu minta selamat melalui pintu sholat dan syukur juga melalui pintu sholat. Nabi itu begitu. Jadi antara sholat dan sholat itu begitu muslim dalam bepergian, sebagaimana dia di dunia antara adzan dan adzan. Baru berojol diadanin, mau mendem diadanin. Maka hidup kita itu pendek antara adzan dengan adzan. Hidup di dunia manfaatin. Maka kalau bepergian, sholat dengan sholat, ambil barakah. Tapi bukan di rumah. Kalau kepulangan tempatnya di masjid. Kalau di rumah nggak bakalan dah. Udah kita coba, nggak jadi kalau di rumah mah. Udah keburu banyak orang, udah ngobrol aja. Udah keburu dari masjid. Masjid ya, yang sering saya di Masjid Joglo, di keluar tol Joglo. Oh, ada masjid di belokan itu, Al-Mubarak. Saya di situ. Di bandara udah repot ngurusin koper, kalau udah keluar susah. Akhirnya saya harus keluar. Nggak mungkin kalau kita di masjidnya di KPN udah ketemu orang udah repot. Yang di Joglo dah sholat dulu. Sholat masuk tol lagi, hanya demi pengen ngerjain apa yang Nabi suruh. Begitu. Kalau bisa ya, kalau nggak mimpin enak kan, jadi jamaah sholat aja di dalam tuh, baru turun, koper juga belum keluar, lari-lari juga gitu. Nggak ada yang diurusin, berarti nggak ada yang ngurusin, ada sholat aja dah, jadi aman, udah tenang, beres. Kalau bisa di bandara aja, masuk tol tinggal ke rumah. Begitu intinya. Jangan di rumah begitu, walaupun boleh, sebab nabinya ngerjainnya di masjid kalau sholat kedatangan. Kalau sholat keberangkatan ngerjainnya di rumah. Ini kita harus amali. Kalau enggak, hilang ajarannya. Kalau enggak hilang, kita enggak paham. Nanti ketika ada yang bilangin, dikata lu mah yang kagak ajarannya nyeleneh, dikata nyeleneh gara-gara kagak ngerjain. Begitu, gua kagak waktu itu umroh kagak begitu amat. Ya itu dia. Gitu, ini biar benar kita dikit-dikit ngikutin apa yang dipesan oleh Nabi.
Ini adab safar namanya. Tapi karena kategorinya sholat sunnah, maka amayai kita dimasukkan pada bab sholat sunnah. Bab sholat sunnah. Singkatnya, jangan enggak. Kalau kita bepergian, sholat minimal 2 rakaat di rumah. Kalau kita pulang, 2 rakaat di masjid dekat rumah, di masjid. Udah di masjid dah, baru kita ke rumah. Nampak secara logika lebih rapi orang naik kendaraan, apalagi pesawat, matanya ucek-ucek gitu. Kalau udah wudhu segala macam segar, jadi kelihatannya juga nggak kusut-kusut amat. Ini mau logika, tapi agama mau logika masuk mau kagak, emang udah ajarannya kita kudu kerjain. Insya Allah. Segini aja lah ngaji kita selesai. Masih banyak sholat sunnah ini, tapi pertemuan mendatang saja. Ngaji masih berapa kali ini ya? Terakhir tanggal 20 Februari. 2 kali. 2 kali. Ya, 2 kali. Moga pasal kita selesai. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi kita atau di luarnya sebelum doa dipersilakan.